Halo, kembali lagi di Wadah Carita. Tanpa banyak bacot, siapkan kopi, mata dan telinga kalian. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang lagi males berangkat sekolah. Dia berharap musibah terjadi kepadanya, dan berharap koma hingga saat lulus sekolah, dia baru bangun. Menurutnya, sekolah itu lebih menakutkan dibanding neraka. Baru saja dia sampai di halaman sekolah, dia dikejutkan oleh temannya yang berdiri di atas gedung sekolah. Adegan beralih di dalam kelas. Setibanya di kelas, dia melihat temannya sedang dibuli, dan dia pun disuruh menyerahkan tongkat tolol kepadanya. Kita flashback sejenak. Di saat guru sedang menerangkan pelajaran di depan kelas, Jun Hae-yong malah asik sendiri belajar lewat HP. Guru itu pun kesal dan mematikan HP-nya. Bukannya minta maaf, Jun malah menghina guru itu. Di saat siswa lain hanya diam saja melihat gurunya dihina, Dae-suk langsung emosi dan menghajar Jun dengan sangat kencang. Tak terima Jun dibogem oleh Dae-suk, Gwang-su langsung menghajar Dae-suk. Dari kejadian inilah Dae-suk menjadi bahan bulian dan sering dipukuli oleh Jun dan temannya. Kembali ke penyerahan tongkat. Ge Yong-min, mantan korban yang baru saja dilepaskan dari status tolol, disuruh menyerahkan tongkat tolol kepada Dae-suk. Dae-suk pun digiring ke kelas lain agar semua orang tahu. Min yang merasa kasihan melihatnya, berencana memberitahukan kepada gurunya. Namun di saat itu juga, para guru sedang gibah membicarakan guru lain yang ditusuk oleh muridnya. Itulah alasan semua guru tidak ada yang berani. Mendengar gibahan para guru seketika, Min hanya bisa pasrah. Puncak tragedi terjadi saat Dae-suk berada di titik terendah. Dari atap gedung sekolah, ia melompat dan meninggal dunia di depan mata Min yang tak berdaya. Pihak sekolah segera menutupi kasus ini, mengubur bukti, dan menyebarkan narasi bahwa Dae-suk menderita depresi. Rasa putus asa menyelimuti sekolah, seolah keadilan tak akan pernah tiba. Dan tongkat tolol pun kembali dipegang oleh Min. Setelah kematian Dae-suk, bulian kembali ia dapatkan. Bahkan di lorong sekolah pun dia kembali dipukuli. Siswa yang melihatnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Gwang-su menyuruh Min untuk membalasnya, tiba-tiba pria berbaju hitam menampol Gwang-su hingga terpental. Setiap kali Gwang-su akan membalas, saat itu juga dia kena tampolan lagi. Jun datang dan menyuruh siswa lain merekamnya. Sontak Gwang-su jadi songong lagi dan menantang untuk memukul di depan kamera. Pria itu pun tidak ragu menerima tantangannya. Dan terjadi lagi Gwang-su diberi hadiah tampolan lagi dan lagi. Jun hanya melongo melihat pria itu nampolin temannya. Tak lama kepala sekolah datang bersama guru lain dan menanyakan siapa kamu sebenarnya hingga berani nampolin murid. Pria itu pun mengenalkan namanya di depan semua orang. Dia adalah Wajin dari Biro Perlindungan Hak Pendidikan. Tugas utamanya adalah menyelidiki kasus perundungan bullying di sekolah, menangani siswa yang melakukan kekerasan atau pelanggaran berat, melindungi guru dan siswa yang menjadi korban, mengumpulkan bukti dan fakta terkait kasus yang terjadi di sekolah, mengembalikan ketertiban di sekolah yang sudah tidak mampu dikendalikan oleh pihak sekolah biasa, memberikan tindakan disipliner kepada siswa bermasalah sesuai kewenangan lembaganya. Film berpindah ke ruangan kepala sekolah. Di sini Wajin meminta jadi wali kelas di 11.5. Tapi kepala sekolah takut, karena di kelas itu ada Jun. Jun adalah anak anggota dewan dan juga calon presiden. Tapi Wajin tidak takut akan semua itu. Dia tetap akan jadi wali kelas di sekolah itu. Wajin mulai masuk ke kelas itu dan menginfokan bahwa dia adalah wali kelas di kelas tersebut. Jun dan rekannya seolah tidak senang dan tidak percaya dia jadi wali kelasnya. Wajin mulai mengabsen para siswa. Ketika sampai di nama Dae-suk, Wajin bertanya kenapa dia bunuh diri. Tiba-tiba bocah songong berucap Dae-suk bunuh diri karena stres masalah nilai. Karena Wajin sudah tahu yang sebenarnya terjadi, Wajin lalu menarik cocot bocah songong itu. Layaknya karet, lalu dia melepaskan cocot anak songong. Wajin pun menyuruh semua siswa untuk push up, tapi dilarang oleh Jun. Siswa pun lebih menuruti perkataan Jun. Lantas Wajin langsung ngasih wejangan kepada Jun dan barulah semua siswa mau melakukan push up. Tindakan itu dilakukan agar para siswa menjadi disiplin dan tidak jadi songong. Ketika jam istirahat tiba, semua siswa mengantri untuk mendapatkan makan siang mereka. Tapi tidak dengan Jun, dia menerobos ke depan dan main comot aja itu makanan. Bukannya dimakan, Jun lebih memilih membuang makanan yang dia ambil. Seketika itu Wajin langsung menendangnya dan memberikan ceramah kepada Jun, perlakuan yang dulu diterima oleh Dae-suk. Kini,
Jun pun merasakan kain pel yang nempel di kepalanya. Sontak kejadian itu terasa bagai mimpi oleh semua siswa, karena bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang berani mengusik Jun, mengingat orang tuanya yang punya pengaruh besar di negara itu. Dan kali ini mereka melihat Jun seolah bukan siapa-siapa. Sebelum pulang sekolah siswa, diharuskan piket terlebih dahulu. Tapi Jun tetap pulang dan memukul Min, seolah dia kesal atas Wajin dan melampiaskannya kepada Min. Wajin datang ke rumah orang tua Jun, sebut saja dia Guang Pil. Dia adalah anggota dewan dan bacal pres terkuat. Wajin datang hanya untuk membawa Jun karena Jun tidak piket. Singkat cerita, karena Jun sudah tidak kuat dengan semua ini, dia pun membenturkan kepalanya ke jamban duduk. Film beralih ke babanya Jun, dia mendatangi kantor Kementerian Pendidikan. Babanya Jun bertanya, kenapa biro ini dibuat, dan menyuruh biro ini dibubarkan saja. Tapi, Pak Menteri tetap dengan tujuan utamanya, biro ini tidak akan dibubarkan. Pak Menteri sengaja membuka aib Guang Pil, seperti kasus suap pemilu dan pelecehan seksual. Pak Menteri percaya, jika ketika orang tua Jun tidak punya jabatan atau kuasa, anaknya juga tidak akan berani berbuat semau jidatnya. Dan kasus Daesuk, bunuh diri pun, ikut terkuak. Setelah ayahnya jatuh, Jun pun jadi bahan bulian di kelasnya. Bahkan di lorong sekolah pun dia diejek oleh siswa lain. Tapi sekarang dia hanya bisa pasrah. Dia kembali dengan membawa minyak, lalu mengunci teman-temannya di dalam kelas. Dia berniat untuk membakar orang yang sudah membuli dia, tapi takdir berkata lain. Wajin datang, dan apa yang sudah Jun niatkan, itu berbalik kepadanya. Setelah dia terbakar, dia mulai sadar bahwa dia selama ini salah. Film kembali menunjukkan alasan Daesuk bunuh diri. Ketika orang tua Daesuk melaporkan kepada kepala sekolah mengenai masalah bully yang menimpa anaknya, pihak sekolah hanya menyarankan untuk pindah sekolah. Ketika turun ke jalanan untuk mencari keadilan, tidak ada yang merespon. Sampai usaha orang tuanya pun bangkrut karena ulah Jun dan babanya. Karena Daesuk orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, Daesuk memohon kepada Jun untuk tidak melibatkan usaha orang tuanya. Daesuk pun memohon lagi. Dan apapun syaratnya akan Daesuk lakukan, Jun hanya menjawab, matilah. Karena jawaban itulah, akhirnya Daesuk bunuh diri. Akhirnya, Jun dan gengnya ditangkap polisi. Sementara di sekolah lain, dan film pun bersambung.